Assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman. Dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang bagaimana cara menyadari bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini tidak berbahaya. Nah, itu teman-teman yang akan menapa. Di season kali ini saya akan share video tentang hal tersebut karena memang banyak sekali yang bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang masih mengalami ketakutan ini itu, kemudian sering bertanya juga, Pak, apakah asam lambung dan anxiety psikosomatis ini berbahaya atau tidak? Nah, makanya bagi teman-teman yang penasaran tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis apa berbahaya atau tidak, tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti. Biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian minimal tidak was-was, tidak gelisah, kemudian bisa tersenyum sendiri, kemudian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, nah, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung seperti biasa ya, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Nah, kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu ya, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, apalagi yang sekarang sedang merasakan yang benar-benar tidak nikmatnya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kadang selalu berpikir tentang hal-hal yang sangat berbahaya sekali. Takut asam lambung dan anxiety psikosomatis yang diderita ini adalah gangguan yang sangat besar, adalah gangguan yang bisa menyebabkan kematian, sehingga kita itu menjadi takut ya, menjadi takut, was-was, gelisah gitu teman-teman. Apalagi kalau misalkan ada sensasi sedikit saja hadir, kita itu selalu dikait-kaitkan dengan kematian, selalu mencari informasi, tanda-tanda beginilah, tanda-tanda itulah. Nah itu teman-teman ya, itu memang wajar gitu teman-teman, karena dulu juga saya saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, apalagi dengan durasi yang sudah agak lama gitu teman-teman ya, ada sensasi sedikit kita was-was, gelisah gitu teman-teman ya, kemudian berpikir yang lain-lain gitu ya, dan kemudian cari-cari gitu ya informasi, tanda-tanda begini apa sih, tanda-tanda ini apa sih, wah pokoknya segala informasi selalu saja digali gitu teman-teman ya, hanya sekedar untuk memastikan apakah ini berbahaya atau tidak gitu teman-teman. Dan kalau seandainya kita sudah tahu informasinya agak ngemplong gitu teman-teman ya, itu yang saya rasakan gitu teman-teman ya. Nah tetapi sialnya ketika sudah kita tahu gitu informasi ini begini gitu teman-teman ya, tetapi kalau misalkan sensasi hadir itu pengetahuan itu blank semua teman-teman, yang saya rasakan waktu itu. Jadi untuk pengetahuan itu tidak ada sama sekali ya. Jadi yang lebih besar itu justru ketakutan, gelisah, takutnya itu apa yang kita tidak diinginkan itu terjadi hari itu gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya saya selalu wanti-wanti, bahkan di season kali ini juga saya share video tentang bagaimana sih
cara menyadarinya, menanamkan dalam pikiran kita bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini tidak berbahaya sama sekali gitu teman-teman ya. Nah memang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, walaupun sudah mengetahui bahwa asam lambung dan anxiety psikosomatis ini tidak berbahaya, kadang harus selalu diingatkan gitu teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan kitanya itu pendatang yang baru mengetahui gitu teman-teman, baru bergabung gitu dengan informasi-informasi seperti ini, kadang memang harus selalu diingatkan gitu teman-teman. Jangankan yang baru-baru mengalami, yang sudah lama juga, yang sudah 7 bulan, 1 tahun gitu teman-teman, harus selalu diingati. Kenapa harus selalu diingatkan? Karena memang ketakutannya masih terlalu besar gitu teman-teman ya. Jadi mentalnya masih turun, masih belum memahami, kemudian masih belum bisa berpikir dengan wajar juga gitu teman-teman. Makanya harus selalu diingatkan. Nah gitu teman-teman, makanya saya selalu mengatakan sama teman-teman ya, bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali. Bahkan di setiap video itu saya selalu mengatakan, di kolom komentar juga saya selalu mengatakan bahwa asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali. Nah sekarang Pak, ini saya sudah tahu nih asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tidak berbahaya. Tetapi untuk meyakinkan diri sendiri itu bagaimana katanya gitu ya. Karena ketika ada sensasi sedikit hadir gitu teman-teman ya, pasti selalu kepikiran, wah ini benar, jangan-jangan ini berbahaya gitu teman-teman ya. Nah di sini baru saya akan katakan teman-teman ya, untuk menyadari bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tidak berbahaya sebetulnya gampang sih sebetulnya ya. Coba tengok ya, biar kalian itu menyadari. Tengok dari pertama kalian saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sampai detik ini, apakah kalian masih hidup? Nah itu teman-teman, cuman sesimpel itu sebetulnya. Kalau seandainya kalian menyadari, oh iya ya, ternyata dari pertama kali saya terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ternyata sampai detik ini masih hidup. Nah itu teman-teman, nah itu berarti asam lambung dan anxiety psikosomatis yang kalian derita itu tidak berbahaya sama sekali. Toh kalian masih hidup. Tetapi kalau misalnya kalian mendengar, bahkan itu dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika ada orang meninggal, saya selalu bertanya-tanya ya sama keluarga, sama tetangga gitu, meninggalkannya karena apa sih? Meninggalnya karena apa sih? Karena ada ketakutan tersendiri gitu ya. Jadi yang namanya meninggal itu takutnya itu menghadapi kita gitu teman-teman ya. Dan apalagi ketika mendengarkan, oh ini Pak dari asam lambung katanya gitu, wah pasti shock semuanya. Kemudian cemas hadir lagi karena kita ini sedang menderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Padahal orang yang meninggal itu tidak ada sejarahnya dari gangguan asam lambung teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya ada orang meninggal itu mungkin karena penyakit yang berat yang sudah lama derita, atau misalkan karena ada penyakit yang yang mengikutinya gitu teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian sudah dikatakan sama dokter cuma asam lambung, ya sudah teman-teman, asam lambung itu tidak menyebabkan kematian. Orang yang meninggal karena gara-gara asam lambung itu karena memang ada penyakit penyertanya gitu teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian sudah dikatakan sama dokter, Pak, Bu, Anda itu cuma asam lambung saja gitu, tidak berbahaya sama sekali, ya sudah, jangan pernah mencari-cari penyakit yang lain. Kalian itu sehat. Kalian itu sekarang itu sedang normal. Yang tidak normal itu kalian cuma di pencernaan asam lambung, kemudian di pemikirannya yang salah karena ada trauma. Ketakutan kalian terlalu besar sehingga kalian mempunyai rasa yang tidak nyaman setiap harinya, baik perasaan, baik badannya gitu teman-teman ya, baik penglihatannya, baik pemikirannya, semuanya serba tidak normal karena ada trauma teman-teman, ada psikis yang terganggu di situ. Nah itu teman-teman, tetapi Pak ini rasanya itu sangat dahsyat sekali. Nah inilah gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, rasanya itu berbeda dengan gangguan yang lain gitu teman-teman ya. Asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali. Saya bahkan berani ngomong kayak macam begini karena saya sudah bisa merasakannya teman-teman ya. Dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, pemikiran saya juga seperti itu. Nah itu teman-teman, selalu murung, selalu meriang, meratapi nasib. Kenapa saya begini, kenapa saya begini. Padahal ketika dikaji, saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, sampai di pemulihan gitu teman-teman ya, itu dalam jangka waktu yang agak lama gitu teman-teman ya. Ternyata toh saya itu masih hidup. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi saya itu sekarang masih menderita. Nah itu menderitanya kalian itu karena memang ada psikis yang terganggu, ada mental yang terganggu, ada di situ ada nilai sensitif yang semakin bertambah gitu teman-teman. Padahal kalian itu sakit-sakit biasa. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana.
Untuk gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ciri khasnya itu sangat bervariasi sekali teman-teman ya. Nah, makanya kita harus butuh-butuh mengenali, butuh-butuh memahami sensasi yang sedang terjadi. Jadi untuk sensasi gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu sangat banyak sekali. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ada teman-teman. Tetapi saya katakan di sini untuk semua orang tidak hampir sama semuanya teman-teman, dan kebetulan sialnya waktu itu saya mengalami hampir semuanya. Nah itu teman-teman, dari ujung rambut banyak yang rontok teman-teman, dan ketika waktu itu saya berpikirnya begini teman-teman, ketika rambut rontok ada kecemasan sendiri, karena waktu itu saya berpikirnya begini teman-teman ya, semoga saja teman-teman tidak ya, wah ini rambut udah mulai rontok nih, pasti itu tanda-tanda kematian, rambut itu sudah mulai diambil sebagian sama pencipta gitu teman-teman ya. Dan akhirnya itu menjadi ketakutan tersendiri gitu. Ditambah lagi ada mimpi buruk ya, ketemu sama orang yang sudah meninggal. Waduh, itu tanda-tanda dia itu akan menjemput saya. Selalu saja seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya untuk sensasi dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu sangat banyak sekali. Tetapi untuk sensasinya dari asam lambung sebetulnya cuma sedikit. Selebihnya itu cuma dampak saja. Kayak macam di rambut itu bukan sensasi dari asam lambung teman-teman ya. Itu hanya dampak. Dampaknya kenapa? Kok bisa dari asam lambung? Pencernaan kita sedang tidak baik teman-teman ya, sedang tidak normal. Jadi mengkonsumsi makanan yang penuh gizi saja itu tidak terserap oleh pencernaan kita, dan akhirnya seluruh tubuh kita itu kekurangan gizi, kekurangan vitamin, dan sangat wajar sekali menurut saya kalau seandainya rambut itu mudah rontok. Karena untuk gizi untuk rambut itu tidak ada, tidak teraliri. Nah itu teman-teman ya. Kemudian agak lemes juga. Ini kalau misalkan dulu saya paling khawatir itu ketika mau berdiri lutut lemes teman-teman ya. Lutut itu lemes. Jadi kalau mau berdiri itu di awal-awal ketika saya mulai agak membaik di 50% kalau nggak salah ya, itu lutut itu gemeteran mau berdiri. Kan saya itu udah lama berbaring terus gitu teman-teman, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah ketika mencoba untuk berdiri itu lutut itu lemes ya, gemeteran. Nah di situ cemas hadir lagi. Waduh, jangan-jangan ini pengeroposan tulang. Saya bilang padahal itu nggak ada hubungannya teman-teman ya. Nah tetapi waktu itu saya berpikirnya ke sana karena memang dipicu dari rasa cemas yang sangat besar sekali. Selalu berpikir tentang yang lain-lain. Dan akhirnya ketika lutut lemas berpikirnya ke sana, tambah stres lagi ya, tambah lemas lagi gitu teman-teman ya. Padahal kalau misalkan kita berpikir wajarnya gitu teman-teman ya, wajar kalau sedang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, sangat wajar sekali kalau seandainya lutut kita itu menjadi lemas, kalau mau berdiri menjadi gemeteran. Kenapa bisa seperti itu? Karena kembali lagi pencernaan kita sedang tidak normal, jadi gizinya itu agak kurang buat seluruh tubuh, vitaminnya agak kurang buat seluruh tubuh, karena ketika mengkonsumsi makanan apapun tidak terserap gizinya karena pencernaannya sedang error ya, sedang tidak membaik. Wajar menurut saya kalau seandainya kita mau berdiri agak gemeteran, agak lemes juga, kurang gairah, nggak ada tenaga. Wajar gitu teman-teman ya. Tetapi Pak, saya itu makannya sudah baik nih, makannya sudah bagus gitu teman-teman. Pencernaan sudah tidak ada sensasi lagi. Kemudian makanan yang gizinya juga, yang penuh gizinya juga sangat terpenuhi sekali. Tetapi kenapa masih lemas juga? Tetapi kenapa lutut masih gemeteran juga? Mungkin karena itu kalian stresnya masih hadir gitu ya, masih selalu berpikir kemana-mana, masih selalu berpikir tentang kematian, kecemasan gitu teman-teman ya, yang tadinya harusnya kalian berpikir logika bahwa ini tidak menyebabkan kematian, tetapi karena kalian masih stres, masih selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, akhirnya energi yang ada dalam tubuh kalian itu terkuras dengan pemikiran kalian, dan akhirnya kebutuhannya itu tidak terpenuhi untuk tubuh kita. Wajar menurut saya kalau seandainya kalian masih lemas, gemeteran gitu teman-teman. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk menangani badan agar fit itu ya tangani itu kedua-duanya teman-teman. Yang pertama pencernaannya tangani, kemudian pemikirannya juga harus ditangani gitu teman-teman ya. Dan kadang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis agak bingung ya. Pak bagaimana nih cara menangani pemikiran? Saya itu nggak pernah ada stres gitu teman-teman ya, saya nggak terlalu banyak berpikir gitu ya. Coba ingat-ingat, apakah setiap harinya kalian selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi? Untuk berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, jangankan untuk ketika duduk berdiam diri begini teman-teman ya, kadang untuk bekerja saja, lagi bekerja, lagi beraktivitas, itu yang namanya pemikiran tentang penyakit hadir terus teman-teman ya. Nah itu yang agak sulit sebetulnya. Nah itu teman-teman ya, dan tanpa disadari itu sebetulnya menjadi stres tersendiri. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi bagaimana sih sekarang itu cara mengalihkan
mengalihkan pemikiran tentang penyakit itu biar kita itu nggak stres lagi, biar gizinya juga tidak terkuras lagi gitu teman-teman ya. Itu sepengalaman saya teman-teman ya, hanya bisa dilakukan kalau seandainya hati dan pikiran kita itu senang. Nah itu teman-teman ya, jadi untuk pemikiran-pemikiran tentang negatif, pemikiran-pemikiran tentang yang tidak benar itu tidak bisa dibuang, tetapi hanya bisa dialihkan dengan cara bagaimana supaya hati kita itu, hati dan pikiran kita itu senang. Gimana caranya? Nah makanya saya selalu mengatakan sama teman-teman itu, lakukan hobi-hobi yang menyenangkan, lakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Apa yang membuat kita senang, apa yang membuat hati kita senang, gembira, pemikirannya nggak terlalu stres, lakukan saja teman-teman ya. Untuk melakukan kesenangan itu banyak sekali ya caranya, banyak sekali ragamnya. Bisa dengan penglihatan, bisa dengan pendengaran, bisa dengan pemikiran teman-teman ya. Contoh saja dengan penglihatan. Mulai sekarang ketika kalian jalan-jalan beraktivitas yang menyenangkan, jalan-jalan di pagi hari misalkan teman-teman ya, melihat pemandangan yang indah-indah teman-teman ya, pemandangan yang hijau-hijau, minimal pemikiran tentang penyakit itu teralihkan dengan pandangan-pandangan teman-teman ya. Dan kemudian dengan pendengaran-pendengaran, hindari berita-berita duka teman-teman, karena untuk berita duka itu subhanallah ya, ketika kita mendengarkan berita duka itu seolah-olah kita itu pasti bakalan mengalaminya. Nah itu teman-teman, dan ketika kita berpikir seperti itu pasti kita menderita, takutnya di situ hadir lagi. Nah itu teman-teman, cemasnya di situ hadir lagi. Nah makanya hindari berita-berita atau pendengaran-pendengaran yang membuat kita cemas gitu teman-teman ya. Nah makanya mulai dari sekarang dengarkanlah hobi hal-hal yang menyenangkan teman-teman ya. Banyak sekali di YouTube itu audio relaksasi, kemudian komedi-komedi. Carilah seperti itu teman-teman, biar kalian itu minimal nanti pendengaran tentang hal-hal yang berbahaya itu teralihkan dengan kesenangan-kesenangan, dan kemudian rasa cueknya itu mulai hadir lagi. Nah itu teman-teman. Kemudian dari pemikiran, mulai sekarang hindari pemikiran-pemikiran tentang wah ini jangan-jangan ketika sensasi hadir nanti saya bakalan begini, nanti saya bakalan mati. Nah hindari pemikiran-pemikiran seperti itu teman-teman. Ayolah mulai dari sekarang berpikir yang menyenangkan teman-teman. Cobalah bayangkan ketika nanti saya sudah sembuh total, saya akan jalan-jalan ke sana, kemudian bawa keluarga juga gitu teman-teman ya. Di sana itu bakalan menyenangkan. Nah itu teman-teman ya, itu pemikiran itu minimal bisa membangun mental kalian teman-teman ya. Ada rasa rindu untuk melakukannya. Nah itu teman-teman, berbeda ketika kalian berpikirnya itu ada sensasi sedikit, wah jangan-jangan ini pasti mendekati kematian. Akhirnya ruang lingkup kalian itu menjadi terbatas. Akhirnya kalian merenung, duduk, kemudian merasa-rasakan nanti sensasi hadir lagi nggak ya, nanti sensasi hadir lagi nggak ya. Itu yang nggak membangun teman-teman. Yang tumbuh justru itu ada kecemasan. Ketika kalian berpikir seperti itu, yang tumbuhnya itu bukan semangat, tetapi rasa cemas. Wah, cemas datang, hadir. Ketika cemas hadir, sensasi tentang medisnya hadir lagi. Kayak macam gemeteran lagi gitu ya teman-teman. Jantungnya kurang berirama dengan baik lagi. Daging-daging seperti itu teman-teman ya. Kemudian kalian punya rasa sedih lagi gitu teman-teman ya. Nggak ada aura wajah yang berseri-seri, nggak ada sama sekali teman-teman ya. Nah itu, makanya ketika kalian mulai sekarang ingin melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, ingin melakukan gimana caranya hati dan pikiran kita itu senang, banyak sekali ragamnya. Bisa dari pendengaran, bisa dari pemikiran, bisa juga dari penglihatan gitu teman-teman ya. Dengarkan yang baik-baik, kemudian lihat juga yang baik-baik, pikirkan juga yang baik-baik, jangan berpikir hal yang aneh-aneh. Nah itu teman-teman, sadari saja ke sana gitu, biar kalian itu cepat membaik teman-teman ya. Karena untuk perbaikan gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis bukan dari saya, bukan dari obat, bukan dari herbal, tetapi ada pada diri kalian masing-masing. Nah itu teman-teman ya, kalau seandainya kalian ini sekarang masih merenung tentang nasib gitu teman-teman ya, waduh nih saya kok masih begini, orang lain sudah bisa lalu lalang, kok saya enggak, itu kalian meratapi nasib, tidak ada semangat di situ teman-teman ya. Justru yang kalian harus lakukan itu berpikirnya bukan begitu teman-teman, berpikirnya harus begini ya. Itu orang lain sudah jalan-jalan, sudah nyaman. Saya besok harus bisa jalan-jalan, paksakan saja jalan-jalan, gitu teman-teman ya. Tetapi Pak, saya itu ketika jalan-jalan ada rasa, ada sensasi yang tidak nyaman. Di awal-awal memang seperti itu teman-teman ya. Pak, saya itu ketika melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, kok pemikiran-pemikiran itu masih hadir. Di awal-awal juga sama seperti itu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian biasakan seperti itu ya, biasakan, paksakan saja. Ketika kalian sudah makan, sudah minum,
paksakan saja, jalan-jalan. Kalau bisa terus berpikirnya juga, jangan yang aneh-aneh. Nanti kalian akan bisa sendiri, teman-teman ya. Kita bisa karena terbiasa. Itu yang saya lakukan dulu, gitu teman-teman ya. Jalan-jalan ada sensasi sedikit, nggak apa-apa. Toh itu tidak membuat saya mati. Nah itu teman-teman ya, itu belum terbiasa saja. Saya berpatokannya seperti itu. Dan ketika paksakan jalan-jalan, dan akhirnya justru di rumah itu nggak nyaman. Nah itu teman-teman, dan ketika nggak nyaman pengennya itu keluar, justru itu perbaikan yang sangat bagus teman-teman ya. Karena ketika di luar jalan-jalan gitu, wah pemikiran tentang penyakit, pemikiran tentang sensasi, kemudian badan tidak nyaman juga tidak ada teman-teman ya. Jujur, memang di awal-awal ketika jalan-jalan itu pulangnya badan gak enak gitu teman-teman ya. Kemudian ada rasa cemas, ada rasa gelisah. Wajar, karena itu untuk melatih mental gitu teman-teman ya. Kalian was-was, kalian gelisah, kalian cemas, kalian ada rasa tidak nyaman, itu dari mental. Makanya harus dilatih dari mulai sekarang. Kalau seandainya kalian menuruti apa tidak rasa nyamannya, Pak saya mau ke sana itu takutnya nanti gak nyaman. Mau sampai kapan kalian menghadapi hal seperti itu? Mau sampai kapan kalian merangkul rasa itu gitu teman-teman ya. Makanya untuk membuang hal-hal tersebut teman-teman ya, lawan dari mulai sekarang. Kalau misalnya kalian menyadari bahwa kalian itu hanya kena mental teman-teman ya, mental dari trauma kalian itu menjadi mental tempe gitu teman-teman ya. Kalian gak usah marah kalau misalnya dikatakan mental kalian itu mental tempe. Kalau misalnya kalian marah, sadari saja, apa benar kalian itu masih mengalami takut ini itu. Nah kalau seandainya kalian mengalami takut ini itu, berarti kaliannya mentalnya mental tempe juga gitu teman-teman. Kayak saya dulu gitu teman-teman ya. Dulu juga sama gitu lah. Jadi ketika orang ngajak, ayo Pak jalan-jalan, enggak, saya bilang gitu. Kadang istri datang, kenapa nggak jalan-jalan? Nanti nggak nyaman, saya bilang gitu ya. Dan itu ketika ada orang lalu lalang, Pak ayo jalan-jalan, enggak. Dan ketika disadari, sampai kapan saya akan duduk seperti ini gitu teman-teman, sampai kapan saya mau berdiam diri seperti ini. Nah itu teman-teman ya. Dan ketika dipaksakan, ternyata memang benar ya, jalan-jalan nih ada rasa cemas ya. Ada rasa cemas teman-teman ya, ada rasa gelisah gitu ya. Nah tetapi ketika dipaksakan terus karena sudah mulai memahami ini mental yang harus dibenahi, ini mental yang harus ditumbuhkan lagi teman-teman ya. Saya paksakan waktu itu. Dan ketika dipaksakan, dan alhamdulillah teman-teman ya, saya sudah mulai bisa jalan-jalan, wah bisa kemana-mana, ada rasa nyaman juga. Kemudian lahir pemikiran-pemikiran untuk melakukannya lagi gitu. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, untuk menyadari bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu apakah berbahaya atau tidaknya, tolong tengok keadaan kalian yang sekarang di pertama kali terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sampai detik ini. Apakah kalian masih hidup? Kalau seandainya masih hidup, syukuri saja, banyak-banyak berdoa. Alhamdulillah ya Allah, ternyata ini tidak berbahaya. Kalian cukup melakukan metodenya saja biar lebih cepat membaik. Nah itu teman-teman, kemudian bandingkan juga ya. Ketika saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis dengan keadaan yang sekarang, apakah lebih nyaman atau tidak teman-teman? Apalagi ya orang-orang yang sudah terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatisnya itu yang udah begitu lama gitu teman-teman ya. Bandingkan saja ketika di awal-awal terkena dengan keadaan yang sekarang, apakah ada perbaikan? Kalau seandainya ada perbaikan, ya syukuri saja, banyak-banyak bersyukur sama Allah. Berarti kalian tinggal melakukan metodenya, gitu teman-teman. Tinggal melatih mentalnya saja, gitu teman-teman ya. Nah tetapi Pak ini perasaannya nggak nyaman, nah itu mental, gitu teman-teman ya, mental yang sedang terjadi. Tetapi Pak ini saya kok durasinya agak lama, gitu yang berbeda dengan orang-orang ya. Orang-orang semuanya cuma 6 bulan, 3 bulan gitu teman-teman. Kok saya udah lama ini, bahkan sudah bertahun-tahun. Nah berarti kalian belum konsisten dengan 3P-nya, kemudian belum konsisten juga melatih mentalnya. Nah itu teman-teman ya, kalian harus konsisten dengan 3P-nya, kemudian harus konsisten juga dengan melatih mentalnya. Nah itu teman-teman, ketika kalian konsisten dengan 3P-nya, kemudian melatih mentalnya juga sangat rajin, insya Allah teman-teman kalian bakalan cepat membaik. Karena untuk kesembuhan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu berbeda-beda setiap orangnya, tergantung siapa yang rajinnya. Nah itu teman-teman ya, kalau seandainya kalian nggak rajin, apakah kalian bakalan sembuh? Bakalan teman-teman ya. Walaupun misal kalian tidak diapa-apain, Pak saya itu malas untuk melakukannya, apakah saya bisa sembuh? Bisa juga teman-teman ya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini tidak berbahaya sama sekali gitu. Cuman saya mau tanya sama kalian,
Mau sampai kapan kalian merasakan hal yang tidak nyaman ini? Nah itu teman-teman ya. Jadi kalau misal kalian ingin cepat-cepat terbebas, maka yang paling harus kalian lakukan itu tetap menjaga 3P-nya, kemudian lakukan metode-metodenya seperti jalan-jalan, membiasakan aktivitas apa yang kita takutkan, hadapi saja. Karena yang kita takutkan itu belum tentu terjadi. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana bahwa gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini tidak berbahaya sama sekali. Tengok diri sendiri kalian. Kalau seandainya kalian sekarang masih hidup, berarti fix itu tidak berbahaya sama sekali, hanya mengganggu saja. Rasanya sangat tidak nyaman. Nah inilah rasanya gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Rasanya memang tidak nyaman. Kita baru mengenalinya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya. Semoga saja videonya itu bisa menjadi wasilah. Semoga saja videonya itu bisa menjadi pencerahan buat kalian, yang minimal tidak membuat kalian was-was, gelisah, tidak penasaran juga tentang asam lambung apakah bahaya dan tidaknya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian seperti biasa teman-teman ya, sebelum saya akhiri, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu semoga saja teman-teman itu cepat kembali lagi kayak dulu, baik semangatnya, moodnya, kemudian kesehatannya, tertawanya, bahagianya, pokoknya keadaan kalian yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.